Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa nuri qulubina wa maulana Muhammadin imamil anbiya'i wal mursalin wa qaidil ghurril muhajjalin وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم ارزقنا الإخلاص في النية والقول والعمل ونعوذ بك من حال أهل النار آمين. Bismillah. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa qala, dan telah berkata oleh al-Imam al-Harari radhiyallahu anhu, al-qurbul haqiqiyyu, bermula kedekatan hakiki, min Rasulillahi, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-qurbun nafi'u, itu kedekatan yang bermanfaat. Alladzi ta'lu bihi darajatu, alladzi yang ta'lu meninggi atau naik, bihi dengannya al-qurbun nafi', ad-darajatu oleh derajat-derajat. Huwa, dia al-qurbun nafi', taqwallahi, adalah takwa kepada Allah. Jadi yang paling dekat kepada Rasulullah adalah orang yang paling bertakwa. Orang yang bertakwa yaitulah yang mengerjakan syariat Allah dan Rasulnya secara sempurna. Wa qala, dan berkata, dan telah berkata oleh al-Imamul Harari radhiyallahu anhu, tarku ma'siyatin wahidatin, meninggalkan maksiat yang satu. Satu maksiat, satu perbuatan maksiat. Afdalu, itu lebih utama, indallahi, bagi Allah, min amali alfi hasanatin, dari mengerjakan 1000 kebaikan. Masya Allah. Difahami nih, pahami. Kebaikan yang dimaksud adalah bukan daripada kewajiban, kebaikan-kebaikan yang mustahab, yang dianjurkan, atau kebaikan-kebaikan daripada perkara yang sunnah. Nah, meninggalkan satu maksiat yang haram itu lebih baik, lebih utama, lebih tinggi derajatnya dibanding apa? Mengerjakan 1000 kebaikan. Alladzi yakuffu nafsahu, seorang yang yakuffu, menahan, nafsahu, akan dirinya, an ma'siyatin, dari satu maksiat, min ma'asillahi ta'ala, dari beberapa maksiat kepada Allah ta'ala, indallahi, bagi Allah, a'la darajatan, paling tinggi derajat, minalladzi yuwaqi'ul ma'siyah, dari orang yang melaksanakan maksiat-maksiat, wa yuksiru minan nawafili, dan dia memperbanyak daripada pekerjaan-pekerjaan sunnah. Orang berbuat maksiat, di saat yang sama ini orang banyak mengerjakan apa? Perbuatan-perbuatan sunnah. Salat sunnah rajin, rawatibnya sunnah rawatib, duhanya, qiyamul lailnya, tahajudnya, belum lagi amal-amal soleh yang lainnya, sedekahnya dan lain sebagainya.
daripada perkara-perkara yang apa? Sunnah, perkara-perkara sunnah. Tetapi ini orang berbuat maksiat, berbuat maksiat, baik maksiat besar atau kecil. Nah, lalu ada orang tidak mengerjakan amalan-amalan sunnah itu tadi, tapi ini orang apa? Menjaga dirinya dari perbuatan maksiat, menjaga dirinya dari perbuatan maksiat. Walaupun satu maksiat dia hindari, maka itu pahalanya jauh lebih besar daripada perbuatan-perbuatan sunnah itu tadi. Satu maksiat dihindari itu jauh lebih besar manfaatnya, pahalanya, keutamaannya dibanding orang yang mengerjakan sholat tahajud semalaman ratusan rakaat sekalipun, atau sholat duha sekalipun, atau sedekah sekalipun. Ingat-ingat ini, penting ini. Mengapa? Karena agama kita ini dibangun di atas dua perkara pokok, yaitu mengerjakan kewajiban dan meninggalkan yang haram. Ini yang pokok ini. Nah, jadi pahamin. Ini namanya marotibul ahkam, tingkatan hukum. Jadi dua pokok ini kalau benar dikerjakan, udah orang jadi bertakwa sudah, tinggi derajatnya. Nah, mengerjakan kewajiban dan meninggalkan barang yang haram, ini apa? Sejajar, berbanding terbalik, tetapi tingkatannya sejajar. Dia adalah tingkatan pokok dalam ajaran agama kita. Wajib itu wajib. Kerjakan berpahala, tinggalin berdosa. Kalau barang haram apa? Kerjakan berdosa, tinggalkan berpahala. Ini dia yang pokok ajaran kita ini dibangun di atas dua ini. Nah, perkara sunnah adalah perkara untuk mencari keuntungan yang lebih. Tetapi dia bukan apa? Bukan pokok. Sehingga kalaupun tertinggal atau bahkan sengaja ditinggal, tidak berdosa. Nah, maka yang pokok yang utama itu. Nah, karena itulah maka orang kalau meninggalkan maksiat, betul, walaupun itu maksiat satu perbuatan maksiat ditinggalkan oleh dia, itu jauh lebih besar daripada sholat sunnah ratusan rakaat. Lebih besar pahalanya daripada sedekah sunnah. Tuh gitu. Karena sedekah sunnah apa? Sunnah hukumnya. Salat sunnah apa hukumnya? Sunnah hukumnya. Tetapi meninggalkan kewajiban atau meninggalkan maksiat itu adalah pokok dalam agama kita. Mengerjakan kewajiban pokok, meninggalkan maksiat adalah pokok. Nah, ini pahami ini. Pahami supaya kita dalam beramal soleh itu ada isinya, ada apa? Ada isinya, supaya enggak pada kopong, enggak pada kopong. Karena tidak sedikit di masyarakat kita orang yang membela sunnah, tetapi dia apa? Meninggalkan kewajiban atau dia apa? Melaksanakan barang-barang yang haram. Itu umum terjadi di masyarakat kita. Bukan berarti lantas perkara sunnahnya tidak bermanfaat sama sekali dari apa yang dia kerjakan itu. Tetapi itu tadi tingkatannya jauh lebih utama. Orang yang meninggalkan maksiat dibanding orang yang mengerjakan nawafilut ta'at, ketaatan-ketaatan yang sunnah, amalan-amalan soleh yang sunnah. Nah, barang haram itu bertingkat. Ada haram yang sangat haram, disebut a'lal muharramat, tingkatannya tinggi sehingga pelakunya
dihukumi fasik atau pelaku dosa besar. Lalu ada haram pertengahan, awsat al-muharramat. Lalu ada yang haram biasa aja, itu haram biasa aja. Ya haram rendah lah gitu. Adnal muharramat disebut dengan apa? Adnal muharramat. Walaupun definisinya sama semuanya, baik yang berat atau yang ringan atau yang pertengahan, ya semuanya sama. Haram itu apa ya? Kalau dikerjakan berdosa. Nah, meninggalkan tidak hanya yang haram besar, tetapi yang haram kecil sekalipun kalau ditinggalkan itu pahalanya jauh lebih besar daripada nawafilut ta'at. Masya Allah. Contoh misalkan kemarin sudah dibahas di catatan sebelumnya dari Syekh, beliau mengatakan tangan ada zinahnya, mata ada zina, kaki ada zinahnya, tetapi itu kategorinya dosa apa? Dosa kecil. Dosa kecil. Kecuali kalau zina dengan kemaluannya, maka itu dosa besar. Mata zinahnya apa? An-nazar, memandang. Yang dimaksud memandang barang-barang yang haram. Contoh, misalkan melihat perempuan setengah telanjang. Itu masuknya kategori apa? Dosa kecil. Dosa kecil. Nah, meninggalkan barang semacam ini, meninggalkan barang semacam itu pahalanya jauh lebih besar daripada apa? Salat sunnah ratusan rakaat sekalipun. Penting ini untuk difahami. Itu tadi, karena meninggalkan barang yang haram itu apa? Pokok ajaran agama kita. Sebagaimana mengerjakan kewajiban, pokok ajaran agama kita. Nah, jadi pokok bangunan agama kita ini ajarannya di atas dua landasan ini, mengerjakan yang wajib, meninggalkan yang haram. Nah, pahami itu. Sebagaimana mengerjakan perkara yang wajib itu juga pahalanya sangat besar, jauh lebih besar daripada perkara yang sunnah. Bahkan tidak dapat dibandingkan karena tingkatan hukumnya berbeda. Orang semalaman sholat ratusan rakaat, sholat tahajud misalkan, itu tidak dapat menduduki sholat subuh yang hanya 2 rakaat. Maka kalau ada orang semalaman dia sholat tahajud ratusan, lantas sholat subuh yang hanya 2 rakaat oleh dia ditinggalin, ini orang tertipu namanya, maghrur. Jangan kata ratusan, ribuan rakaat sekalipun daripada tahajudnya tidak dapat menduduki sholat subuh yang hanya 2 rakaat. Mengapa? Karena tingkatannya berbeda, tingkatan hukumnya. Sholat tahajud wajib tidak? Tidak wajib, tapi subuh wajib, walaupun hanya 2 rakaat. Nah, ini paham ini, namanya maratibul ahkam. Maratibul ahkam. Karena itulah maka para ulama mengatakan wajib kita membela perkara-perkara yang pokok sebelum kita mengerjakan perkara-perkara yang sunnah. Sehingga ada kaidah disebutkan oleh para ulama kita, di antaranya disebutkan oleh Al-Imam Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari. Itu kitabnya tuh tulisannya besar, Fathul Bari. Mengatakan man syaghalahul fardu 'anin nafli fahuwa ma'dzur. Siapa orang disibukkan dengan perkara yang wajib, anin nafli, dari pekerjaan sunnah. Artinya yang sunnah ditinggalkan oleh dia hanya mengerjakan apa? Yang wajib. Fahuwa ma'dzur. Maka ini orang tidak berdosa. Ma'dzur, memiliki uzur, artinya tidak berdosa. Nah, sebaliknya, wa man syaghalahu an-naflu 'anil fardhi fahuwa maghrur. Tetapi siapa orang yang disibukkan dengan perkara yang sunnah dengan meninggalkan yang wajib, fahuwa maghrur, maka ini orang apa? Tertipu,
lalai, tertipu. Masya Allah, ini tulisan Syekh ini sangat bermanfaat ini. Nah, jadi penting kita beramal itu faham maratibul ahkam supaya amalan kita ada hasilnya. Amalan kita ada hasilnya, ada isinya, supaya enggak pada kopong. Tahu apaan kopong? Masya Allah. Lanjut. Wa qala radhiyallahu anhu, dan telah berkata oleh Al-Imam Al-Harari radhiyallahu anhu, amilu Allah, jadi pergaulilah oleh kalian. Yang dimaksud muamalah, bermuamalahlah oleh kalian Allah, kepada Allah, bihusnin niyyati, dengan niat-niat yang baik. Wattaquhu, dan bertakwalah oleh kalian akan Allah, fil harakati, dalam segala gerakan kalian, wassakanati, dan dalam keadaan diam kalian. Masya Allah. Ini namanya apa? Bersih hatinya, shadiqun niyyah, hasanun niyyah, orang yang seperti itu, sehingga tidak beda bagi dirinya antara saat dia bersama orang lain atau dia dalam keadaan sendiri. Dia muamalah dengan Allah dengan kesalehan, ketaatan, ketakwaan. Masya Allah. Kadang-kadang kebanyakan orang, ya mungkin termasuk diri kita, kalau ketika dalam keadaan banyak orang madu berbuat maksiat, tapi kalau lagi sendiri berbuat maksiat, nah kurang bersih niat-niat kita itu, muamalah kita itu dengan Allah. Masya Allah. Apalagi maksiat yang ada kesempatan kepadanya. Waduh, kagak ada kesempatan aja dicari. apalagi ada kesempatan. Nah, jadi husnun niyyat ini dari mulai yang semacam itu sampai kepada yang halus-halus. Sampai kepada yang halus itu perbaiki. Contoh misalkan ini, ya kita katakanlah gitu ungkapannya lebih halus gitu. Kita berangkat ke masjid, mau sholat berjamaah, ikhlaskan karena Allah, betul-betul karena Allah. Gitu. Kita berpuasa, kemudian kita berbuka, ikhlaskan puasa kita karena Allah, berbuka karena Allah. Bedanya atau kebanyakan orang umumnya gitu. Umumnya orang ketika buka puasa, Masya Allah, makanan ditumpuk deh. Jadi seakan-akan apa? seakan-akan tidak ikhlas dengan puasanya, makanya dia balas dengan ngumpulin makanan. Kalau dia kagak puasa, pagi makan, siang makan, sore makan. Nah begitu dia puasa, ini yang 3 kali makan ini dirapel. Jadi seakan-akan nggak ada shadiqun niyyat, tidak sidqun niyyatnya di mana? Ya bukan berarti kagak boleh, tapi apa? Bermuamalahlah dengan Allah dengan muamalah yang
husnun niyyat, dengan sidqun niyyat, niat yang baik gitu. Bersedekah niat betul-betul karena Allah. Justru di situ itu yang jadi pahala. Jadi bukan besarnya. Ada kalanya sedekahnya kecil tapi bisa melebihi dari segi pahalanya daripada orang sedekah dengan nominal yang lebih besar. Itu disabdakan oleh Rasulullah bahkan. Sabaqa dirhamun mi'ata dirhamin. Ada kalanya satu dirham itu dia mendahului yang 100 dirham dari segi pahala sedekah dengannya. Nah, itu apa? Banyak latar belakang, salah satunya yang terpokok adalah sidqun niyyah. Orang kalau sedekah dengan nominal besar, misalkan 50 juta, kadang-kadang kepikiran mulu itu. Kepikiran gak gaya itu? Kepikiran, dipikirin, waduh 50 juta. Udin punya duit 500 ribu, sedekah 300 ribu. Kepikiran dia, gede banget sedekah itu. Aduh, kayaknya kegedean itu. Dipikirin, sampai seminggu dipikirin, kagak lupa-lupa ya. Kurang sidqun niyyahnya itu. Ya kalau begitu udah dikit aja, tapi dengan sidqun niyyah. Kira-kira kalau dikeluarin 5.000, 10.000, kepikiran kagak itu? Kagak kepikiran ada. Kagak kepikiran. Jadi yang halus-halus semacam itu perbaiki juga, perbaiki. Masya Allah. Apalagi yang nyata-nyata semacam tadi. Kalau kita sedang bersama-sama malu berbuat maksiat, kalau lagi sendiri tidak malu berbuat maksiat. Ini udah jelas-jelas apa namanya muamalahnya dengan Allah, muamalah yang kurang baik. Masya Allah. Jadi perintah takwa itu sirri wal alan, dalam keadaan menyendiri, tidak ketahuan orang atau di hadapan orang banyak, harus perbaiki dari kita ini. Masya Allah. Wa qala radhiyallahu anhu, dan telah berkata oleh Al-Imam Al-Harari radhiyallahu anhu, as'adul khalqi, paling mulia makhluk, fi hadhil hayati, dalam ini kehidupan, huwa, bermula dia, as'adul khalqi, man wuffiqa, man adalah orang, itu orang, khabarnya, khabar huwa, itu orang, wuffiqa, yang diberi taufik, yang diberi taufik, limtithali amrillahi, untuk mengerjakan perintah Allah Ta'ala, fa'andal wajibati, maka melaksanakan oleh dia man al wajibati, akan segala kewajiban, walijtinabi maharimihi, dan untuk menghindari perkara-perkara yang diharamkan Allah, fajtanabal muharramati, maka menghindari oleh dia, oleh man al muharramati, akan perkara-perkara yang diharamkan. Hadza, ini, bermula ini orang, as'adul khalqi, itu paling bahagia makhluk, li'annahu arda khaliqahu, karena sungguhnya dia man arda, telah menjadikan ridho atau telah membuat ridho khaliqahu, akan penciptanya. Dengannya dia meraih ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi orang yang mulia, orang bahagia, orang beruntung, itu dia modelnya.
adalah orang yang diberi taufik oleh Allah untuk bisa mengerjakan perkara-perkara yang wajib dan meninggalkan perkara-perkara yang diharamkan. Itu dia as'adul khalqi. Nah, jadi kebahagiaan dalam hidup itu bukan dengan apa? Bukan dengan materi, bukan dengan kesenangan, bukan dengan santai, banyak istirahat, kagak ngapain, makan datang sendiri atau didatangkan kepadanya, minuman datangkan, tempat nyaman dan seterusnya. Bukan begitu. Umpama ada orang kasih begitu terus tiap hari, seneng gak dia? Kagak bakalan seneng. Wah, berontak deh, hatinya berontak. Orang dikatakan orang seperti kebanyakan orang memahami kesenangan itu duit banyak, makan enak, tidur enak, tempat tinggal luas, tempat tinggal nyaman. Coba umpama dikasih itu, orang kasih begitu tiap hari, kasih begitu tiap hari, seneng gak dia? Belum tentu senang. Kalaupun senang paling seberapa saat. Emang senang itu di dunia kagak ada barangnya. Kagak ada barangnya. Kagak ada. Mau cari di mana senang? Tanyain tuh orang-orang kaya, stres mereka itu. Mendingan Bang Ujang, bebas aja Bang Ujang. Iya, Ujang bebas. Bini kagak ada, anak udah gede. Nah, makanya Bang Ujang paling senang udar ider kerjanya main tenis aja. Umurnya pada udah 60 tahun lebih Bang Ujang. Uban kagak punya tuh, seneng mulu. Uban kagak punya tuh. Ubannya banyakan saya Bang Ujang. Oh, senang hidupnya Bang Ujang itu berarti. Walaupun tidak selamanya senang. Dunia ini emang kagak ada barangnya senang itu. Ya ada itu tercampur dengan kesusahan. Nah, yang mulia, yang senang, yang dimuliakan, bahagia, tinggikan derajatnya oleh Allah, itu tadi adalah orang yang wuffiqa lit-ta'at, adalah orang yang diberi taufik untuk bisa mengerjakan ketaatan, kesalehan, meninggalkan barang yang haram. Itu dia orang bahagia itu sebenarnya. Masya Allah. Wa qala radhiyallahu anhu, dan telah berkata oleh al-Imam al-Harari radhiyallahu anhu, al-alim at-taqiyyu, seorang alim at-taqiyyu yang bertakwa, lahu baginya al-alim at-taqiyyu haibatun, kehebatan. Ya, jadi hebat itu bahasa Arab sebenarnya itu. Hebah. Itu bahasa Arab itu jadi hebat. Haibah itu ya bahasa kita jadi hebat. Kehebatan, memiliki kehebatan, memiliki wibawa. Terpancar wibawanya. Orang alim yang bertakwa memiliki wibawa, menghindarkan maksiat. Ini orang memiliki wibawa, memiliki kehebatan. Lau kana wahdahu yamshi bainan nas, lau kana, sekalipun ada dia al-alimut taqi, wahdahu, dia sendiri, al-alimut taqi, yamshi, berjalan oleh dia, bainan nas, di antara orang-orang, lahu, baginya al-alimut taqi haibatun, itu kehebatan atau wibawa. Masya Allah, kewibawaan.
terpancar kewibawaannya orang saleh itu. Masya Allah. Wallahu a'lam bishawab.